Yuda sengaja menemui dokter Ariana nih guys, karena sebenarnya dia ada masalah dan dia pengen konsultasi seperti itu. Nah ketika dia mau konsultasi menemui dokter Ariana, ternyata di situ suster di rumah sakit mengabarkan kepada dokter Ariana untuk menangani pasien atas nama Dania semacam itu. Dan ketika mendengar nama, ya Yuda mendengar nama bahwa atas nama Dania membuat Yuda juga sangat bingung banget nih guys, karena di situ nih guys ya, yang menjadi pertanyaan dia apakah benar yang dimaksud adalah Danianya Loli semacam itu. Kenapa Dania itu ada di rumah sakit tempat Ariana bekerja? Apakah dia menjadi pasien atau semacamnya seperti itu? Dan ternyata Dania saat ini sedang histeris nih guys ya. Dia menyalahkan diri dia sendiri atas kematian Loli. Semenjak ia bertemu dengan Yuda membuat dia tuh semakin parah semacam itu. Dan di situ ya, ini kesempatan bagi Yuda untuk mencari tahu kebenaran apakah benar bahwa Dania nya Loli itu memang dirawat di rumah sakit tempat Ariana bekerja seperti itu. Dan ternyata setelah dilihat bahwa ternyata itu benar-benar Dania. Dan Dania itu mengalami goncangan yang sangat luar biasa, histeris nih guys. Bahwa ternyata dia benar-benar sangat stres atas kematian dari Loli anaknya semacam itu nih guys. Dan di situ nih guys ya, Yuda benar-benar bersedih banget nih guys atas kejadian yang menimpa Dania semacam itu. Bahkan di situ nih guys ya, banyak suster yang berusaha untuk menenangkan Dania dan juga bahkan dua dokter, ada Ariana dan temennya semacam itu, hanya untuk membuat keadaannya Dania baik-baik saja dan tenang. Ternyata kematian dari Loli berimbas sangat fatal sekali buat Dania. Dania sungguh sangat sedih dan ia menyalahkan diri dia sendiri atas kasus kematian dari anaknya Loli. Di situ dia benar-benar tergoncang, dia marah seperti itu dan dia stres nih guys atas kematian anaknya Loli. Di situ Ariana berusaha untuk menenangkan ya guys ya, menenangkan keadaannya Dania supaya dia tidak mikirin semacam itu. Dania mikirin Loli bahwa dia itu pengen menyusul Loli saja, bahwa dia pengen menyusul Loli dan dia menyalahkan dirinya atas kematian dari Loli itu sendiri. Namun di situ ya Ariana selaku ya kan dokter, bagaimana dia selaku psikolog untuk ya menenangkan dan membuat keadaannya, mental illness-nya Dania itu baik-baik saja semacam itu. Namun ternyata nih guys ya, Dania benar-benar sungguh sangat tergoncang, sungguh sangat stres, sehingga membuat keadaan dia benar-benar tidak karu-karuan semacam itu. Bahkan di situ tidak hanya ada satu suster, namun ternyata ada dua suster dan ada juga dokter atau psikolog yang hanya untuk menangani saja kasusnya Dania semacam itu nih guys. Dan setelah Dania tenang di situ nih guys ya, dan dia diberikan obat, otomatis membuat keadaan dia itu benar-benar sangat kelelahan banget seperti itu karena dia meronta-ronta seperti itu. Nah sementara itu nih guys ya, membuat Yuda itu bertanya kepada Ariana, bagaimana kondisinya Dania? Menurut pengamatannya ya, dari kejadian tadi itu membuat Ariana benar-benar juga sangat terkejut dengan sikapnya Dania. Ternyata permasalahan yang terjadi dalam hidupnya Dania tidak main-main, apalagi di situ dia mengingat kematian anaknya Loli dan dia menyalahkan memang keadaan keadaan Dania saat ini memang tidak baik-baik saja seperti itu. Setelah mendengar kabar dari dokter Ariana yang menyatakan bahwasannya di situ keadaan mental illness-nya dan ia itu terganggu nih, saat ini dia stres, dia mengingat nih guys atas ucapan dia kepada Dania pada waktu tempo lalu yang mana dia itu menyalahkan Dania atas kepergiannya Loli karena memang sejak awal Loli dibawa pergi hingga diculik ke tempatnya Romi dan Romi berhasil menikahi Dania itu semua karena kesalahan dari Dania. Seharusnya sejak awal dia tidak meninggalkan rumahnya Om Es Krim, Yuda semacam itu. Kalau saja Dania mendengarkan semua perkataan Yuda, mungkin Loli masih hidup semacam itu. Nah karena dipojokkan, karena disalahkan bahwa kematiannya itu gara-gara ibunya Loli itu sendiri ya Dania, membuat Dania sangat stres, membuat Dania sangat histeris, semacam itu. Dan sejak saat itu nih guys ya, dia benar-benar menyalahkan keadaannya atas diri dia sendiri. Dan di situ nih guys ya, memang Yuda sebenarnya juga kasihan dengan Dania. Dia ngomong seperti itu supaya Dania sebenarnya sadar atas apa yang telah dia lakukan dan sebenarnya tidak ada maksud apapun bagi Yuda untuk menyinggung perasaannya Dania, karena Dania pastinya sangat sedih banget dan memang seharusnya dia tidak ngomong seperti itu. Nah di situ nih guys ya, ada Julian memandangi istrinya
yang sedang bobok, yang lagi tidur banget seperti itu. Padahal biasanya pagi-pagi Safira itu sudah bangun. Nah kali ini tidurnya itu pules banget. Dia melihat ya tadi malam bahwa istrinya itu tidak bisa tidur. Kenapa tidak bisa tidur? Karena dia memandangi bukti foto yang menyatakan bahwa Dania adalah kakak kandung dari Safira. Safira yang berusaha terus mencari bukti kebenaran akan kasusnya Dania, bahwa ternyata Dania itu memang adalah kakak kandung dia semacam itu. Dan mungkin ini sangat berat buat Safira untuk menerima segala yang telah terjadi, apalagi kejahatan Dania kepada Safira. Dan di situ suaminya Julian melihat nih guys ya keadaan Safira yang tidak bisa tidur, mikirin Dania terus. Mikirin foto yang dikasihkan Pak Gunawan, ternyata itu fotonya sama dengan Dania waktu dia kecil yang ia temukan di tempatnya Dania. Dan ternyata di situ nih guys ya, selaku seorang suami, Julian juga tidak bisa melakukan apapun. Julian hanya memberikan ketenangan dan waktu buat Safira mikirin itu semua. Maka dari itu, Safira yang lagi tidur benar-benar kecapean mikirin masalah dia dengan Dania, makanya dia dibiarkan untuk stay aja tetap tidur semacam itu. Gak enak bagi suaminya untuk membangunkan istrinya yang sedang tidur pula semacam itu. Apalagi dengan banyaknya permasalahan yang terjadi dalam keluarganya, tentu saja membuat Julian tidak enak gitu loh membangunkan istri tercintanya. Takut mengganggu semacam itu, karena kemarin saja tidurnya itu memang baru subuh. Dari kemarin malam tidak tidur, baru tidur subuh tadi. Nah di situ nih guys ya, mamanya itu tanya kenapa dia tergesa-gesa mau pergi kemana, dan dia mau pergi ke kantor seperti itu. Dan kemudian dia tanya di mana Safira. Safira saat ini sedang tidur karena memang lagi kecapean banget dan baru tadi subuh dia tidur semacam itu. Dan akhirnya ya udah membuat mama Gina ini berpikir untuk menyiapkan makanan bagi Julian. Namun sayangnya Julian tidak perlu karena dia itu memang tergesa-gesa pengen pergi ke kantor. Nah sementara Tante Wulan melihat di rumahnya Ariana yang sepi, Ariana tidak ada, membuat Wulan itu bertanya-tanya di manakah keberadaannya Ariana. Padahal kan kedatangan ke rumahnya Ariana untuk curhat lah. Kalau dia ditinggal sendiri, malahan dia kepikiran Romi. Nah dia bingung nih guys, dia harus kemana semacam itu nih guys. Dan akhirnya dia teringat dengan Mbak Gina dan juga Safira. Dia berpikir kayaknya lebih baik dia kembali ke tempatnya Mbak Gina daripada dia sendirian pengen konsul terkait Dania semacam itu, karena kondisi Dania yang saat ini memang lagi panik-paniknya, lagi histerisnya, lagi stresnya. Mungkin itu kali ya yang pengen dikonsultasikan. Makanya karena di situ Yuda tidak ada, mungkin itu yang ada di pikirannya. Nah kemudian dia bertemu dengan dokter tadi, ya rekan kerja dia yang menangani Dania. Dan di situ rekan kerjanya mengatakan kepada Ariana bahwa kondisinya Dania sudah stabil, sudah tenang, jadi tidak diperlukan lagi obat penenang dosis tinggi semacam itu. Yang karena tidak membutuhkan obat penenang dosis tinggi, ya udah akhirnya membuat Ariana kembali ke ruang kerjanya semacam itu. Ada Safira yang baru bangun nih guys. Safira yang baru bangun nih guys ya, dari tidurnya. Dia melihat keadaan tempat tidurnya sekeliling kamarnya itu ternyata sepi. Dia berusaha mencari di mana keberadaan Mas Julian saat ini. Nah, ketika dia mencari di kamar dia, ternyata tidak ada sama sekali Mas Julian. Dia berusaha ke bawah nih guys. Nah di bawah, di meja makan ternyata tidak ada. Dia bertanya kepada Mama Gina, di manakah Mas Julian berada. Kemudian Mama Gina mengatakan bahwa Julian itu tadi terburu-buru. Dari tadi pagi dia belum sarapan, dia sudah terburu-buru semacam itu pergi ke kantor. Namun sayangnya kenapa Safira tidak dibangunkan? Ya karena Safira itu memang mikirin suaminya nih guys. Oh berarti menurut Mama Gina berarti dia memang benar-benar cinta tuh sama anaknya semacam itu sampai kepikiran. Ya udah deh akhirnya membuat Safira ini kembali ke kamar dia untuk menelpon, untuk video callan dengan suaminya semacam itu. Nah sementara Mbak Gina itu nih guys yang mendengar di luar sana itu kayaknya ada bel. Nah kira-kira siapa yang mengebel rumahnya? Dan ternyata setelah dilihat-lihat itu adalah Wulan. Nah kedatangan Wulan tentu saja membuat Mama Gina itu bingung gitu loh. Bukankah saat ini dia seharusnya ada di rumahnya Ariana untuk curhat, untuk menenangkan diri semacam itu loh guys. Namun di situ ternyata menurut Wulan dia tidak bisa di rumahnya Ariana karena saat ini Ariana tidak ada. Dia lagi di
rumah sakit, kerja, ada pasien semacam itu. Daripada di rumahnya Ariana dia sendirian mikirnya suaminya, lebih baik dia ke tempatnya Mbak Gina semacam itu. Menurut Wulan, apakah Mbak Gina itu tidak suka jika didatangi Wulan? Bukan begitu alasannya, karena kan kembali lagi tentang terkait dia yang sedih mikirin adiknya Romi. Daripada dia sedih mikirin adiknya Romi di tempatnya Mbak Gina, lebih baik dia ada di tempatnya Ariana. Namun menurut Wulan, sekali lagi dia itu pengen ke tempatnya Mbak Gina untuk ya curhat, untuk ngobrol bareng semacam itu loh guys. Dan sementara itu loh guys, ada Romi nih guys yang lagi tertidur, dia kecapean nih guys menangani masalahnya Dania. Dan ternyata Bibi kerja ART-nya itu nih guys memandangi dia tidur. Dimana dia tidurnya kebetulan ada di sofa semacam itu nih guys. Dan tiba-tiba di situ karena memang ada kemoceng nih guys, karena bulu kemoceng itu ternyata membangunkan Romi dari tidur dia semacam itu, yang membuat dia bingung kenapa dia tadi kok mukanya dideketin ke mukanya Romi. Kenapa? Di situ memang tujuannya Bibi itu adalah untuk membangunkan Romi ya, agar Romi itu pindah tidur ke kamar semacam itu. Nah, Romi itu nggak mau guys pindah ke kamar. Kenapa? Karena dia pengen tidur kembali ke sofa, karena dia memang tidak pengen diganggu semacam itu. Kemudian tiba-tiba di situ nih guys ya, dia mendapatkan telepon. Nah, dia berusaha untuk mengangkatkan telepon tersebut, mungkin ada yang penting kali ya. Dan setelah dia mengangkat telepon, ternyata dari sekretarisnya Julian. Di mana sekretarisnya Julian itu ngobrol kepada Romi, mengabarkan kepada Romi bahwa Romi itu kan sudah dipecat nih, dan dia harus segera mungkin mengambil barang-barangnya. Nah, di sini Romi ditanya apakah lebih baik di situ barang-barangnya diurus oleh pihak kantor untuk dibersihkan, atau dia yang mau ngambil sendiri barang-barangnya semacam itu. Mendengar kenyataan bahwa dia itu dipecat membuat dia itu benar-benar sangat marah dan sedih. Sehingga dia berpikir ya udah mengenai barang-barang dia lebih baik biar dia saja yang ngurus dan mengambil semua barang kantornya. Tolong jangan ada yang megang atau ngurusin semacam itu. Nah, di situ Romi benar-benar sedih nih guys, karena ternyata benar dia dipecat dan dia harus ngomong untuk minta bantuan kepada Mbak Gina agar dia tidak dipecat oleh Julian. Nah, sementara itu nih guys yang membuat sekretarisnya Julian ya mengabarkan kepada Julian bahwa dia telah melaksanakan tugas dia, memberikan kabar kepada Pak Romi bahwa dia dipecat, dan mengenai barang-barangnya itu katanya nanti dia akan mengurusnya sendiri. Dan karena sudah dikasih tahu nih guys ya oleh sekretarisnya, ya udah membuat Julian itu akhirnya untuk barang-barangnya Romi biar dia sendiri yang urus sesuai dengan keinginan dia. Jadi nggak usah ada yang megang, nggak usah ada yang membersihkan, biar dibersihkan oleh Romi sendiri semacam itu. Julian itu ternyata setelah ngecek laporan ya semacam laporan keuangan, ternyata ada yang jomplang nih guys terkait keuangannya perusahaan semacam itu. Nah, kira-kira ini ada masalah apa nih guys? Dan tiba-tiba nih guys ketika dia lagi ngecek laporan keuangan dan ternyata ada masalah, di situ ada istrinya yang lagi menelpon, video call. Dan di situ nih guys ya, Safira sengaja video call. Kenapa dia video callan dengan suaminya? Karena tadi kenapa dia tidak dibangunkan untuk mengantarkan Julian pergi ke kantor semacam itu. Kan biasanya kan Safira yang mengantarkan Julian ke kantor semacam itu. Menurut suaminya, tadi tidurnya aja lo pules. Bahkan saking pulesnya di situ dia lupa ya bahwa tadi itu sampai bikin pulau di bantal dia semacam itu. Dia bener-bener membuat istrinya itu seneng gitu loh guys, tertawa semacam itu loh guys. Namun menurut ya suami istrinya itu nih guys ya, dia nggak ngerasa bahwa itu dia ngiler, karena menurut suaminya dia ngiler, ketiduran dengan sangat pulas sekali. Walau bagaimanapun menurut ya Safira, dia tuh nggak ngiler semacam itu loh, karena dia kan bersih semacam itu, nggak ada iler itu kan di mulutnya. Kenapa Mas Julian bilang seperti itu? Itu semua nih guys ya memang dia lakukan oleh Julian. Kenapa? Karena untuk membahagiakan istrinya dan tidak ingin membuat istrinya itu terganggu selama dia tidur. Karena dia tahu betul bahwa istrinya lagi berkabut, dia lagi sedih mikirin Dania, bener nggak dia adalah kakak dia semacam itu. Masalah perhara dalam kehidupan rumah tangganya Julian, keluarganya Julian bener-bener sangat sedih. Dan kemudian sementara itu juga nih guys, ternyata ada sekretarisnya yang mengabarkan nih guys ya kepada Julian mengenai laporan dan juga proposal yang dibuat Romi mengenai tol Cibubur itu tidak ada di my dokumennya. Dan itu membuat masalah ternyata guys. Dan di situ ada Safira yang mengetahui bahwa memang kan Om Romi sudah dipecat kan. Nah, ketika Julian itu ngobrol dengan Safira, mendengarlah tuh ya kan Tante Bulan mendengar kabar yang menyatakan bahwa suaminya itu dipecat oleh Julian. Dan di situ nih guys ya,
istrinya Julian itu berusaha ngobrol kepada suaminya, bener nggak Romi itu dipecat semacam itu? Ya, apakah menurut ya suaminya itu sudah tindakan yang benar? Bukankah lebih baik dipindahkan ke cabang lain semacam itu? Menurut Julian, ini sudah menjadi keputusan yang pas. Kenapa? Karena lebih baik, ya kan, dia itu dipecat saja daripada dia dipindahkan ke tempat kerja yang lain, di cabang lain dia tetap menjadi benalu ataupun menjadi ular di perusahaan dia yang seakan-akan atau suatu saat bisa mematok perusahaan dan menghancurkan perusahaannya Julian. Itulah yang ditakutkan oleh Julian. Namun menurut Safira, kasihan dengan Tante Wulan. Kalau dia nggak kerja, dia mau makan apa semacam itu. Yaitu biarkanlah urusannya Romi semacam itu. Mendengar kabar bahwa suaminya itu dipecat oleh Julian, membuat Tante Wulan sangat sedih nih guys ya. Akhirnya dia berusaha ya pergi ke kamar dia untuk merenungi atas nasib yang terjadi terhadap suaminya. Memang benar atas kesalahan yang dilakukan oleh suaminya. Namun itu kan pekerjaan kantor. Kenapa pekerjaan kantor harus dibawa-bawa ke pekerjaan kehidupan sehari-hari? Kalau Mas Romi tidak bekerja dan tinggal di tempatnya Mbak Gina, nggak mungkin kan di situ ada Wulan yang stay tetap tinggal dia di tempatnya Mbak Gina sendirian semacam itu. Dan di situ nih guys ya, Wulan berpikiran untuk pergi dari rumahnya Mbak Gina semacam itu. Kalau Mas Romi itu pergi dan tidak kerja di tempatnya Julian, lebih baik buat apa dia stay di situ? Lebih baik dia kerja di tempat lain atau cari tempat tinggal yang lain semacam itu, atau kembali ke tempat papanya Wulan semacam itu demi kebaikan Wulan. Namun di situ nih guys ya, yang paling bingung adalah Wulan. Kenapa alasannya Julian itu memecat? Bukankah selama ini Om Romi itu selalu melakukan yang terbaik buat perusahaan kantornya Julian? Ya kan, kenapa di situ tega-teganya Julian memecat seperti itu loh? Padahal Mas Romi itu sudah mendedikasikan diri dia, kepentingan dia untuk ke perusahaannya Julian. Namun ketika ada masalah ya, Romi itu kenapa kok dipecat semacam itu? Padahal kan kekeluargaan harus diselesaikan secara kekeluargaan. Nah, karena hal ini membuat Tante Wulan benar-benar sangat sedih karena dia sudah tidak mungkin lagi harus stay atau tinggal di tempatnya Tante Wulan, maka lebih baik dia memberesi barang-barang dia karena dia mau pergi dari rumahnya Julian dan tidak ada kesempatan bagi dia untuk tinggal di tempatnya Julian semacam itu. Sementara Safira nih guys, dia harus bersiap-siap bergegas untuk mandi nih guys ya. Ya, dan di situ ya, memang Julian juga menginginkan Safira untuk cepat-cepat mandi biar dia harum, bahkan wanginya sampai ke kantor dia semacam itu nih guys. Jadi Safira bersiap-siap nih guys untuk mandi semacam itu loh guys. Mona itu lagi seneng banget nih guys ketika dia itu lagi makan bersama dengan suaminya dan papa mama mertuanya. Di situ dia mendapatkan pesan chat dari anak buahnya yang menyatakan bahwa Romi itu baru saja dipecat dari perusahaannya Julian. Dan ini kesempatan bagi Mona nih guys ya untuk membuat Om Romi itu mau bekerja di tempatnya Mona, supaya dia bisa mendapatkan informasi atas kematian dari kedua orang tuanya Safira dari Om Romi. Dan ini kesempatan emas seperti itu nih guys ya. Dan dia bisa mendapatkan bukti-bukti mengenai kematian dari orang tuanya Safira. Dan itu akan sangat dia gunakan sebagai senjata nih guys ya, untuk pastinya bikin dia tidak jadi diceraikan. Kenapa? Tidak kalau dia sampai diceraikan suaminya, maka dia akan menggunakan itu loh guys sebagai senjatanya. Senjata bagi papanya untuk dilaporkan ke kantor polisi. Dan otomatis Rafael tidak akan mungkin melihat papanya di penjara. Dan otomatis dia tidak akan jadi menceraikan Mona. Dan di situ Mona senang aja nih guys ya. Dan di situ suaminya bingung terhadap sikapnya. Kok istrinya senang-senang, ini pasti ada yang ia sembunyikan atau dia melakukan rencana lain. Nah, sementara Mama Lestari itu ternyata sakit perut guys. Makanya dia meminta kepada suaminya untuk sesegera mungkin mengantarkan dia ke rumah sakit. Nah sementara Rafael itu mikirin istrinya. Kenapa hari ini istrinya seneng banget. Bahkan dia hari ini tidak menawar dia untuk diajak bareng semacam itu. Kenapa dia mau pergi ke kantor sendirian. Ini pasti ada rencana yang dilakukan Mona nih, di luar sepengetahuan dari suaminya Rafael. Julian benar-benar marah betul kepada Romi. Kenapa? Karena di laptop kantornya Romi yang selama ini ia gunakan itu ternyata di file-filenya itu tidak ada guys. File-file terkait
tol Cibeber yang ia buat proposal itu nih guys, yang ia buat ternyata tidak ada dan tidak disimpan. Mungkin karena sudah dihapus filenya oleh Romi, dan membuat di situ Julian benar-benar sangat marah, bahkan menghentakkan ya mejanya dan membuat dia benar-benar marah. Seperti itu. Kenapa Om Romi tega melakukan itu semua? Berarti selama ini Om Romi itu memang berniat ingin menghancurkan perusahaannya Julian. Dan memang hal ini membuat ya Julian itu benar-benar sangat marah. Marah betul kepada Romi. Berarti selama ini Romi memang ingin melakukan tindak kejahatan semacam itu. Wulan yang sudah tahu bahwa suaminya akan dipecat dari perusahaannya Julian membuat dia harus pergi meninggalkan rumahnya Julian dan Mama Gina. Dan di situ nih guys ya, ada Safira yang bingung melihat Tante Wulan membawa koper. Tante Wulan habis dari mana kok membawa koper semacam itu? Nah kemudian di situ Tante Wulan itu mau ngomong kepada Safira bahwa dia mau meninggalkan rumah ini. Karena apa? Karena suaminya itu kan sudah dipecat oleh Julian dan tidak ada alasan bagi dia untuk stay di tempat situ. Nah di situ nih guys ya, karena memang Safira sudah mengetahui bahwa Tante Wulan juga sudah mengetahui bahwa suaminya itu memang dipecat dari perusahaannya Julian, membuat dia mungkin sedih dan meninggalkan rumah ini semacam itu. Namun Safira berusaha untuk terus membujuk Tante Wulan bahwa ini bukanlah kesalahan dari Tante Wulan. Karena bukan kesalahan dari Tante Wulan, seharusnya Tante Wulan tetap stay saja di tempatnya Mama Gina semacam itu. Kenapa dia harus pergi? Namun dia kan istrinya Romi. Walau bagaimanapun dia sudah tidak ada hak untuk tinggal di tempat situ, dan dia juga minta maaf kepada Safira atas segala perbuatan yang lakukan kepada Safira selama ini. Namun di situ nih guys ya, Safira tidak menginginkan Tante Wulan pergi. Sementara Romi itu memang secara diam-diam nih guys menemui Mbak Gina untuk minta bantuan kepada Mbak Gina agar dia itu ya tidak jadi dipecat di perusahaannya Julian. Makanya dia mencari Mbak Gina semacam itu. Dan ketika Mama Gina datang itu benar-benar sangat marah betul kepada adiknya Romi. Kenapa? Kok marah betul? Karena dia sudah mengetahui kebenaran bahwa yang ternyata membuat mental health-nya anaknya selama ini itu menangis, sedih, itu ternyata memang gara-gara Romi adiknya sendiri. Nah di situ sebenarnya tujuan dari Romi itu sendiri untuk minta bantuan kepada Mbak Gina agar apa? Dia itu tidak jadi dipecat. Namun Julian itu memang pantas memecat adiknya Romi atas segala perbuatan yang ia lakukan. Dan ancaman yang dilakukan oleh Julian memang tidak main-main karena memang selama ini perbuatan Om Romi yang jahat kepada ponakan dia sendiri. Kok tega Romi melakukan hal itu semua? Padahal kedatangan pada waktu itu ketika Dania itu diperkenalkan ya menjadi calon istrinya pada waktu itu ya, ternyata dia sudah mengenal Dania dan jauh lebih dulu. Bahkan sebelum acara pernikahan, di situ bisa-bisanya Romi itu berhubungan dengan Dania. Dan ternyata dia yang telah menghamili Dania sehingga Dania itu menghasilkan anak yang bernama Loli. Dan di situ nih guys ya, tanpa dia sadari nih guys ya, Mbak Gina yang ngomong seperti itu didengar oleh Safira dan juga Tante Wulan. Dan tentu saja Tante Wulan sangat sedih melihat dan mendengar itu semua. Dan ternyata Mas Romi itu benar-benar orang yang sangat jahat semacam itu loh. Kenapa Mbak Gina benar-benar sangat marah ya? Karena kecewa betul atas sikap dari adiknya yang seolah-olah tidak ada masalah apapun begitu saja. Mental health anaknya Julian itu benar-benar sangat terganggu, ya kan, oleh Romi. Dan Romi sendirilah penyebab itu semua. Kenapa dia berhubungan dengan Dania selama ini dia tidak pernah jujur. Bahkan jauh sebelum dia mengenal ya, sebelum anaknya itu mengenal Dania, kenapa dia tidak bilang gitu loh. Kenapa dia harus mengarang cerita seakan-akan membuat masalah gitu loh. Ya, dan anaknya Julian yang harus menanggung itu semua. Dan seakan-akan di situ Romi tidak merasa bersalah. Sebagai seorang mama, tentu saja Mama Gina benar-benar bersedih atas sikap adiknya Romi yang seakan-akan tidak ada masalah begitu loh. Kenapa? Nah di situ nih guys ya, Tante Wulan mendengar semua ucapannya dan membuat dia semakin sedih bahwa sikap suaminya itu benar-benar sangat jahat banget selama ini